strong. Pada terhormat Bapak Ibu Guru SDS 02408 dan anak didik semua yang Bapak cintai. Baiklah, salawat serta salam kita panjatkan pada junjungan besar Nabi Muhammad SAW. Ya, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Nah, Bapak berdiri di sini bukan hanya banyak sekali kesalahan dan dosa-dosa yang pernah kita perbuat, baik sebelum Ramadan maupun nanti setelah Ramadan. Ya, harapan kedepannya semoga kita dengan muhasabah diri ini kita dapat meyakinkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa diri kita itu adalah benar-benar baik di mata Allah. Nah, di sini yang ingin Bapak sampaikan adalah mengenai tentang anak adalah titipan Allah semata. Anak diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai hiburan buat kita. Dan nanti suatu saat anak tersebut akan pergi meninggalkan kita sebagai orang tuanya. Ya. Jadi untuk saat ini kita sebagai orang tua dan kalian sebagai anak berbuat baiklah kepada keduanya. Ya. Karena suatu saat nanti orang tua kalian akan meninggalkan dunia ini dan kalian juga akan meninggalkan orang tua kalian untuk mencari jati dirinya masing-masing. Ya. Jadi semua yang ada di dunia ini adalah merupakan suatu titipan Allah. Semua titipan, harta, jabatan, kekuasaan, kecantikan, kegantengan, itu hanyalah bangkai dunia. Ya. Itu hanya bangkai dunia. Allah tidak memandang semua itu, tapi yang Allah pandang adalah amal ibadah kita. Kamu punya pangkat tinggi, tidak dipandang Allah. Kamu punya jabatan tinggi, tidak dipandang Allah. Kamu cantik, kamu ganteng, tidak dipandang Allah. Yang Allah pandang adalah amal ibadah kamu. Jadi tidak ada perlu yang kita banggakan di dunia ini. Tidak ada. Karena kebanggaan itu hanya milik Allah, kesombongan hanya milik Allah. Kita hanya makhluk yang tidak ada apa-apanya. Ya. Kita mati tinggal bangkai. Memang di dunia kita bersama, memang di dunia kita saling membantu. Tapi ketika kita mati tidak membawa amal, menangislah kita di pintu kubur. Apalagi kita sempat menyakiti hati seseorang. Ya. Ingat, hubungan itu ada dua, hablum minallah dan hablum minallah. Ya. Hablum minallah adalah hubungan antara manusia dan Allah. Hablum minallah adalah hubungan antara manusia dan manusia. Ketika kita berdosa kepada Allah, kita menangis, kita bersujud, kita meminta ampunan kepada Allah, insya Allah akan mengampuni dosa kita. Tapi ketika kita berbuat jahat pada seseorang, belum tentu orang tersebut mau memaafkan kita. Apakah kita harus menangis nanti di akhirat menjumpai orang tersebut meminta ampun dan meminta maaf? Tidak akan bisa ketemu. Jadi selagi di dunia ini tanamkanlah kebaikan kepada sesama manusia. Ya. Menjadi orang baik itu lebih penting daripada orang penting. Ya. Karena kenapa? Karena kalau orang yang penting itu lebih sering menyombongkan dirinya. Kalau orang baik itu jarang dan tidak pernah dia menyombongkan dirinya. Itu dia. Ya. Jadi itu hal yang harus kita tanamkan dalam diri kita. Tanamkan hal yang ada pada diri kita itu sendiri, bahwa lebih baik kita menjadi orang biasa-biasa saja. Karena Allah tidak menilai hal itu. Yang dinilai adalah amal ibadah kita. Jadi untuk muhasabah diri kita sendiri, renungkanlah betapa banyak sekali dosa kita, ucapan kita, perbuatan kita, perilaku kita yang kita sampaikan tidak baik kepada orang-orang yang ada. Jadi harapan kita
sebaiknya kita sebagai makhluk yang tidak ada apa-apanya di mata Allah berbuat baiklah. Karena kita tidak tahu nyawa kita itu sampai kemana. Karena kita tidak tahu nafas kita itu sampai kemana. Ya, jadi kita sebagai makhluk Allah sebaiknya kita harus mampu memperbaiki akhlak kita. Banyak orang pintar tapi tidak berakhlak. Banyak orang pintar tapi tidak beradab. Allah tidak menilai pintar, Allah tidak menilai hebat. Yang dinilai Allah adalah adab, kesolehan kita, perlakuan kita terhadap manusia, perlakuan kita kepada Allah. Apakah kita mau nanti ketika di akhirat banyak orang berbondong-bondong mendatangi kita, dia meminta hak dan kewajiban mereka. Apakah mau kita seperti itu? Karena itu adalah penghalang kita untuk masuk ke dalam surga. Na'udzubillah. Jadi jangan sampai sesekali kita menyakiti hati seseorang, apalagi menyakiti hati sesama muslim. Allah sangat melarangnya. Ya. Jadi ingat, di zaman Rasulullah itu mengatakan bahwa siapa yang membuka aib orang, maka Allah akan membuka aib yang lebih daripada itu. Siapa yang akan menutup rezeki orang, Allah akan menutup rezeki orang tersebut baik dari pintu manapun. Ya, ingat, kita harus muhasabah diri. Muhasabah diri itu paling penting. Karena apa? Karena dengan kita muhasabah diri berarti kita meyakinkan bahwa diri kita itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah yang paling rendah, di mata Allah. Kita tidak ada apa-apanya, tidak ada apa-apanya. Kita tidak ada apa-apanya. Kita adalah bangkai yang bujur kaku nantinya. Ya. Yang kita bawa adalah amal soleh kita, amal kebaikan kita, bukan kecantikan kita. Ya. Jadi ingat Bapak Ibu, mendidik anak itulah paling utama. Mendidik anak itulah paling yang sangat-sangat berat bagi seorang kita sebagai orang tua. Jangan bangga anak menjadi penyanyi, jangan bangga anak menjadi artis, jangan bangga anak pintar matematika, pintar fisika, pintar bahasa Indonesia. Apakah itu yang akan membantu Bapak Ibu nanti di akhirat? Apakah itu amal ibadah yang akan dibawa oleh mereka mendoakan orang tuanya? Tidak. Jadi berbanggalah kita sebagai orang tua mendidik anak kita di jalan agama Allah. Ya. Jadi tidak ada suatu kebanggaan lagi di dunia ini. Tidak ada. Ya. Jadi harapan kedepannya untuk kita semua sebagai orang tua, sebaiknya didiklah anak kita sebaik-baiknya dengan ilmu agama. Karena saya, Bapak sendiri merasa, ya, Bapak berharap suatu saat nanti anak Bapak menjadi anak yang soleh. Karena mereka yang akan mendoakan kita, bukan kecantikan yang dimiliki mereka, bukan kepintaran yang dimiliki mereka, bukan ahli fisika yang dimiliki mereka, bukan ahli bahasa yang diminta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi adalah amal ibadah mereka terhadap dirinya masing-masing atas doa mereka kepada kita sebagai orang tua. Ya. Jadi kita harus merenungkan. Bangkai tidak akan pernah dilihat, bahkan bangkai akan dijauhi. Tapi kalau amal soleh akan selalu dikenal, akan selalu didatangi oleh orang-orang ahli ibadah. Ya, kuburan para syekh, walaupun dia sudah meninggal, mereka tetap datang dan berkunjung ke sana. Karena apa? Karena ilmunya yang sangat tinggi, ilmu agamanya. Ya. Jadi ilmu agama itu paling penting. Ilmu agama paling penting. Karena tanpa ilmu agama hancur segala-galanya. Ya. Jadi di sini Bapak ulangi lagi bahwa ini adalah bukan tausiah, ini bukan ceramah, ini adalah muhasabah pribadi kepada saya sendiri. Semoga nantinya itu akan menjadi bahan pemikiran buat kalian semua. Apa yang Bapak sampaikan ini
Berikanlah ilmu walaupun satu kali, ya. Jadi itu. Jangan kita bangga akan segala hal kemewahan dunia, tidak. Kita masih hidup di dunia ini, berbuatlah kebaikan sesama. Jangan saling menyakiti, jangan saling menghakimi, jangan saling menjatuhkan, dan jangan saling membiarkan mereka selalu berada di dalam kekufuran. Ya. Kita harus saling mengintrospeksi diri kita masing-masing. Karena dengan kita mengintrospeksi diri kita bahwa kita mampu menjadi yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita harus mampu memuhasabah diri kita, meyakinkan diri kita. Jangan diri kita itu menganggap diri kita hebat, jangan menganggap diri kita itu pintar, jangan menganggap diri kita itu segala-galanya. Tidak. Kehebatan, kepintaran itu hanya milik Allah. Ketika Allah akan mencabut nyawamu, kepintaran akalmu akan hilang sesaat dan akan menjadi mayat yang terkapar tanpa nyawa. Kamu harus menangis. Kita harus menangis segala dosa-dosa yang pernah kita berbuat. Dosa kepada Allah kita bisa meminta ampun, tapi dosa kepada manusia sulit. Karena ketika hati sudah disakiti, Anda untuk memaafkan, kecuali kalau ada rasa maaf dalam hati yang paling dalam. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.